Shalom seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa hari ini. Kita mempersiapkan diri dengan mengambil saat teduh. Mari kita menenangkan hati setiap kita. Boleh siap menghampiri Tuhan, memuji Dia, mendengar suaranya, dan mengungkapkan segala pergumulan-pergumulan kita. Amin. Mari kita melanjutkan dengan pujian PPK nomor 20. Walau seribu lidahku. Walau seribu lidahku. Walau seribu lidahku tak sampai ya Tuhan, tak sampai ya Tuhan, menyanyikan pujianmu dan kemuliaannya, dan kemuliaannya, dan kemuliaan. Baik kedua, namamu menghiburkan, memberanikan hati, memberanikan hati, sentosa dan kesukaan Dia saja memberinya, Dia saja memberinya, Dia saja memberinya. Baik ketiga, nama yang amat mulia, Yesus Juru Selamat, Yesus Juru Selamat, pada seluruh dunia, ke sedunia hendak ku masukkan, hendak ku masukkan, hendak ku masukkan. Mari kita berdoa. Bapa, itulah luapan hati kami melalui syair lagu ini. Karena ketika kami melihat, khususnya sepanjang hari-hari yang telah kami lewati, sungguh kasih setiamu tak pernah berubah. Selalu baru setiap pagi. Engkau memberkati hidup kami, Engkau memimpin hidup kami, Engkau menyertai dan menuntun perjalanan hidup kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Bapa, sekarang kami menghampiri Engkau, layakan setiap kami. Roh Kudus yang menyucikan kami dan mengarahkan hati kami hanya merindukan Engkau, mendengar suaramu, memuji namamu, dan mengungkapkan segala pergumulan kami, karena Engkaulah satu-satunya yang kami cintai dalam hidup kami. Berkati rangkaian ibadah doa hari ini, dari awal sampai akhir, dan kiranya hanya namamu yang ditinggikan. Dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan beberapa pokok doa yang kita doakan. Pertama,
kita bersyukur untuk gereja kita yang boleh melaksanakan raker pada minggu lalu. Tuhan telah memimpin baik acara setiap peserta, sehingga ada kesimpulan program yang akan nanti dibukukan dan akan dijalankan tahun 2024. Selain kita bersyukur, kita juga berdoa supaya Tuhan menolong untuk Sarpras membukukannya, dan setiap komisi bidang di dalam ada perubahan, biarlah mereka secepatnya dan menyetornya kepada Sarpras sehingga secepatnya dibukukan program ini. Mari kita berdoa dua pokok doa ini. Bapa, kami bersyukur untuk raker yang boleh berjalan dengan baik minggu lalu. Karena semua itu dalam pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga peralatan yang kami pakai mendukung sehingga acara berjalan lancar. Segala teknologi yang kami pakai juga berjalan dengan lancar. Juga orang-orang yang bisa mengikuti baik dari pusat maupun dari pos-pos PI. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap bidang dan komisi yang mungkin programnya setelah raker ada perubahan. Biarlah secepatnya mereka merubah dan menyetornya kepada Sarpras atau sekretaris majelis. Kami rindu program ini secepatnya dibukukan dan dibagikan kepada jemaat, baik secara fisik maupun non-fisik. Kami menyerahkan juga program ini Tuhan. Biarlah ini menjadi kegiatan, tetapi kalau Tuhan yang memimpin, bisa berjalan dengan baik. Tuhanlah dengan kuasanya yang boleh memberkati. Sehingga setiap kami yang melayani sungguh mengalami pertumbuhan maupun yang dilayani. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami memanjatkan doa ini. Bapak Ibu, mari kita berdoa juga bagi gereja kita di dalam persiapan Natal. Kita berdoa bagi panitia, ada hamba-hamba Tuhan, ada jemaat yang terlibat di dalamnya. Kita berdoa bagi mereka supaya sehati sepikir ketika rapat memutuskan segala sesuatu, dan kita memohon Roh Kudus yang memimpin setiap mereka agar sungguh apa yang mereka putuskan itulah yang Tuhan mau. Kami berdoa juga beri mereka hikmat untuk menyusun acara-acara Natal yang bukan hanya sekedar perayaan, tetapi kami dibawa kembali merenungkan betapa besar kasih-Mu bagi kami, mengingat kelahiran-Mu ya Tuhan. Mari kita berdoa akan hal ini. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi persiapan Natal. Kami bersyukur ada panitia yang telah terbentuk, ada hamba Tuhan dan jemaat yang terlibat di dalamnya. Tuhan berkati mereka di dalam kebersamaan, semangat melayani di dalam mempersiapkan acara-acara melalui rapat. Biarlah ada kesehatan kepada mereka, dan biarlah ada hikmat dari Tuhan yang memimpin mereka di dalam memikirkan acara, memutuskannya, bahwa itulah acara yang akan nanti dilakukan selama perayaan Natal ini. Kami rindu melalui acara yang tersusun itu, ketika dilakukan, kami mengikutinya. Sungguh kembali kami dibawa kepada perenungan yang lebih dalam, betapa Engkau mengasihi kami sampai Engkau lahir bagi kami. Berkatilah ya Tuhan persiapan-persiapan Natal ini, khususnya panitia. Berikutnya, mari kita berdoa juga bagi persiapan pemilihan umum yang akan dilaksanakan oleh negara kita. Kita bersyukur untuk pendaftaran. Tuhan telah memimpin sehingga ada 3 calon yang siap untuk dipilih, siap kalah dan siap menang. Kita berdoa juga bagi pemerintah yang mengawal, khususnya polisi dan tentara, supaya mereka menjaga keamanan dan mereka tidak berpihak kepada satu yang lain. Kita berdoa juga bagi suasana politik negara kita, mulai dari tokoh agar mereka dewasa, dan rakyat akan memakai pikiran yang sehat, sehingga dengan isu-isu yang enggak benar, mereka tidak meresponi dengan emosi. Kita rindu negara kita tetap aman.
Mari sama-sama kita berdoa akan pokok doa ini. Tuhan, kami berdoa juga bagi negara kami yang bulan Februari tahun depan akan melaksanakan pemilu. Dan prosesnya mulai dari pendaftaran sudah terlaksana. Ada 3 bakal calon. Terima kasih boleh terlaksana demikian dengan aman. Kami berdoa ya Tuhan, untuk suasana politik di negara kami. Sudah mulai memanas karena komentar-komentar tertentu yang kurang dewasa, kurang berhikmat. Kami memohon negara ini dengan pengalaman-pengalaman yang lalu yang begitu trauma, berilah keamanan, berilah perlindungan dari orang-orang yang mengacaukan, yang merusak negara ini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kami rindu pelaksanaan demokrasi ini dilakukan dengan sukacita dan kegembiraan. Kami berdoa bagi pemerintah yang mengawal, juga polisi dan tentara di dalam mereka mengamankan. Biarlah mereka tidak memihak satu dengan yang lain, tapi betul-betul mereka netral. Bapa, kami berdoa supaya juga pemerintah sungguh mempersiapkan peralatan-peralatan yang dipakai sehingga pelaksanaannya nanti terlaksana dengan lancar. Juga orang-orang yang terlibat di dalam pelaksanaan pemilu ini begitu banyak. Biarlah pemerintah mempersiapkannya ya Tuhan. Tolong mereka. Inilah doa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Seterusnya mari kita berdoa bagi majelis dengan kegiatan-kegiatan gereja kita dan para hamba Tuhan. Kita berdoa bagi pelaksanaan ibadah setiap hari Minggu. Biarlah bukan biasa-biasa saja, tetapi kita memohon Tuhan hadir menyapa setiap jemaat, sehingga firman yang disampaikan membawa kepada pertumbuhan iman, yang melayani dan yang dilayani. Mari kita berdoa juga bagi kegiatan gereja khususnya pembangunan. Ada pastori di Pajajaran, ada pembangunan tempat anak-anak di Pondok Kasih, dan renovasi yang dilakukan, di mana membutuhkan biaya yang cukup besar. Mari kita memohon kepada Tuhan yang mempunyai gereja, biarlah Dia menyediakan. Sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi gereja kami dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Kami berdoa bagi para majelis hamba Tuhan, para aktivis, yang menjadi ujung tombak di dalam kegiatan gereja ini. Tuhan tolong supaya biarlah mereka tetap bersemangat dan memiliki pengharapan bahwa Tuhan yang memiliki gereja ini, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menuntun. Sehingga kami semua bersandar kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan, bagi pembangunan dan renovasi yang sedang dilakukan. Ada pembangunan pastori di Pajajaran, ada juga rencana pembangunan rumah tempat anak-anak di Pondok Kasih, renovasi gereja atau pastori di mana saja. Tuhan pimpin, khususnya dana yang dibutuhkan cukup besar. Engkau yang memiliki gereja ini, Engkau juga yang menyediakan segala yang dibutuhkan ya Tuhan. Dan kami tetap berharap, sebagaimana tahun-tahun yang lalu, Tuhanlah yang memelihara. Terima kasih ya Tuhan. Selanjutnya mari kita berdoa bagi jemaat-jemaat yang sakit. Ada yang ada di rumah, ada yang ada di rumah sakit. Kiranya Tuhan menolong mereka, menguatkan, menghibur. Dan kalau boleh Tuhan menjamah agar sembuh. Tuhan juga menyediakan apa yang mereka butuhkan, baik itu pengobatan maupun materi-materi yang lain. Mari kita berdoa. Terakhir kami berdoa bagi jemaat kami ya Tuhan yang sakit, yang ada di rumah maupun yang terbaring di ranjang di rumah. Beri mereka ya Tuhan semangat untuk tetap berdoa kepadamu dan berharap kepadamu. Jauhkan mereka dari putus asa. Justru mereka bertumbuh di dalam iman kepada Engkau. Terus berdoa, tidak jemu-jemu. Kami berdoa juga kalau boleh Tuhan sembuhkan mereka sehingga ada pemulihan. Bapa, jawablah doa mereka dan cukupkanlah segala apa yang mereka butuhkan ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami memanjatkannya. Amin. Bapak Ibu, demikian pokok-pokok doa kita.
Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang menjadi nats kita pada hari ini, terambil di dalam Keluaran pasal 34 ayat 14. Dengan tema yang kita renungkan, jealous and zealous. Jealous and zealous. Jealous adalah cemburu dan zealous adalah semangat yang berapi-api, yang tidak bisa ditahan. Apa maksudnya? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Kita membacakan Keluaran 34 ayat 14. Keluaran 34 ayat 14 saya bacakan buat kita. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Kemudian di dalam Ulangan pasal 4. Ulangan 4 pasal 4 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Dua firman Tuhan ini mirip-mirip. Hanya di terakhir tadi ditambahi dengan api yang menghanguskan. Nah Bapak Ibu, beberapa waktu lalu, mungkin setelah selesai pendaftaran calon presiden, WA grup kami Masta Saat 94 itu dipenuhi dengan komentar-komentar. Ada satu pihak bertahan untuk tokoh tertentu, membela tokoh tertentu. Di pihak lain ada yang kecewa karena sepertinya ada perubahan dalam karakter, dalam keputusan, dalam tindakan yang dilakukan. Nah, komentarnya itu saya hitung dari hari Senin sampai hari Jumat lebih 1000. Saya belum hapus karena saya mau lihat. Akhirnya di hari Jumat itu saya memberi komentar. Ini WA terus. Apakah sudah mempersiapkan khotbah? Mereka pada ketawa, khususnya ada namanya Pendeta Susi di Cirebon. Dia berkata, betul Pak Fet. Sebagai seorang yang termasuk agak tua, panggil kami sebagai kakak, pantas menegur. Pada ketawa semuanya. Kemudian hari Senin berlanjut itu komentar itu. Ya, adu argumentasi. Salah satunya, jangan kita cepat menilai seseorang sebelum kita melihat dalam-dalamnya. Di pengadilan aja ada dua sisi yang harus dipertemukan untuk menggali kebenaran yang benar, yang absolut. Nah, kalau kita hanya mendengar dari sisi ini, komentar ini, belum kita tanya sama tokoh tertentu yang kita tidak setuju, jelas nggak benar, nggak valid. Nah, itu komentar Bapak Ibu. Ada yang kecewa, yang sebenarnya sudah begitu mengidolakan tokoh ini. Bapak Ibu, di dalam karakter Allah ada perasaan yang sama. Bagian firman Tuhan yang kita baca tadi mengungkapkan suatu hubungan kita yang sangat intim dengan Tuhan, khususnya dari Tuhan. Bagaimana ada kecemburuan dan ada satu semangat yang tak pernah bisa dihambat di dalam Dia mencintai kita. Cinta Allah yang begitu ditonjolkan di dalam seluruh Alkitab itu tidak bisa ditahan, yang menggambarkan kecemburuannya juga. Nah Bapak Ibu, Dia tidak mengizinkan hati kita yang bertakhta di sana, pihak lain. Tapi Dia menuntut hanya Dia. Memang Dia memberi pilihan kepada kita. Tetapi sebenarnya Dia sudah mengarahkan, bahkan memaksa kita hanya memilih satu pilihan. Tidak boleh yang lain. Itulah bentuk-bentuk kecemburuan Allah. Bagian firman Tuhan yang kita baca adalah latar belakangnya bangsa Israel, khususnya Keluaran pasal 34.
Bangsa Israel seolah-olah meninggalkan Tuhan dengan membuat patung ukiran lembu emas ketika Musa ada di atas Bukit Sinai. Mereka mau melihat Allah yang bisa langsung dijamah, diraba. Di situ kelihatan kecemburuan Allah. Langsung Allah menyuruh Musa turun dan katakan bagaimana Allah itu murka. Nanti kalau kita melihat banyak orang Israel yang meninggal dunia gara-gara dosa itu. Itulah kecemburuan Allah. Nah, mungkin kita bertanya, kok Allah kayak begitu picik? Seperti anak remaja yang emosinya itu tidak bisa dikendalikan, termasuk dalam hal kecemburuan. Sampai yang kadang-kadang membunuh pacarnya. Jangan kita berpikir Allah sepicik itu, serendah itu. Jangan kita berpikir bahwa Allah tidak dewasa di dalam mengendalikan emosi. Tidak sama sekali. Tapi dia menciptakan kita bukan seperti robot. Dia memberikan kepada kita kebebasan, tetapi dia mengarahkan kita di dalam kebebasan itu. Kita memohon pimpinannya karena kita terbatas. Kita terbatas untuk melihat yang terbaik. Apalagi setelah manusia jatuh di dalam dosa dan dunia kacau. Maka dia mengarahkan kita. Nah Bapak Ibu, dia cemburu. Karena dia tahu hati kita. Apalagi setelah manusia jatuh di dalam dosa. Itu kan dimulai dari Adam dan Hawa. Ketika mereka diberikan kebebasan untuk memilih menyatakan cinta melalui wujud ketaatan. Adam memilih, Hawa memilih yang salah. Mereka tidak mau mencintai Tuhan diwujudkan dalam ketaatan. Tetapi mereka lebih mencintai diri mereka sendiri. Ketika ular menawarkan, kalau kamu makan justru kamu seperti Allah. Itu obsesi manusia. Melebihi yang dia miliki yang diciptakan Allah. Sama dengan Allah. Lebih mencintai dirinya. Keinginannya. Sehingga dia memilih mengikuti bujukan iblis dan jatuh di dalam dosa. Itu makanya Allah cemburu, dia tahu hati kita. Sering kita isi dengan Allah-Allah lain. Ada kecenderungan kedagingan kita. Memilih bukan Allah. Tetapi memilih yang lain yang memberikan harapan-harapan palsu. Yang hanya sebentar saja tidak kekal. Bapak Ibu, itulah Allah. Bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Dia mengungkapkan kecemburuannya. Sebagai wujud daripada cinta yang begitu luar biasa yang tidak bisa ditertahankan. Mungkin kita berkata, bukankah dia Allah yang berdaulat? Nah mungkin ada saingannya. Betul, dia Allah yang berdaulat. Dia bisa mengatur segalanya. Tetapi tadi sudah saya katakan, dia menciptakan kita bukan seperti robot lalu disetting untuk mengikuti kehendaknya 100%. Tidak. Tapi dia memberikan kebebasan kepada kita. Makanya dia ciptakan kita segambar dengan dia. Salah satu sisi, ada kebebasan bagi kita untuk berpikir mana yang lebih baik. Dan sering kita mengikuti nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Nah Bapak Ibu, kita melihat di sana bagaimana Allah begitu cemburu. Karena sebenarnya satu-satunya di dalam apa yang dia ciptakan yang sangat istimewa. Hanya saya dan saudara. Tidak ada makhluk lain yang punya hubungan dan komunikasi yang baik dengan Allah. Hanya manusia. Dan di situ sebenarnya kalau kita renungkan, kita bangga. Kita diciptakan sedemikian rupa. Nilai kita dibanding dengan materi dan makhluk lain. Tidak ada bandingannya. Seolah-olah di bumi ini kita wakil Allah. Hanya pertanyaan kita menghargai hubungan yang dibangun oleh Allah itu.
Kalau kita melihat di Alkitab, di Perjanjian Baru khususnya, hubungan kita dengan Allah yang sebenarnya diwarnai dengan komitmen total, yaitu pengantin. Pengantin. Kalau kita melihat pengantin secara dunia, yang pemberkatan di gereja, ada satu sumpah. Hanya maut. Hanya maut yang memisahkan. Kemiskinan, kekayaan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya gak bisa memisahkan kita. Dan itu juga kan yang dikatakan oleh firman Tuhan yang lain. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah. Dari sisi Allah. Tapi dari manusia bagaimana? Manusia tidak setia. Itu jelas setelah manusia jatuh di dalam dosa, mulai dari Adam dan Hawa. Dan penggambaran yang paling kuat adalah di dalam kitab Hosea. Bagaimana Nabi Hosea itu disuruh mencari istrinya berulang kali ketika istrinya menjadi pelacur. Berulang kali Hosea disuruh Tuhan, cari lagi, ampuni, terima lagi. Lalu Tuhan menyatakan, apa yang dilakukan Hosea adalah isi hati Tuhan kepada bangsa pilihannya. Berulang kali mereka meninggalkan Tuhan dan disilakan itu berzina, berselingkuh. Ketika mereka berselingkuh dan berzina dengan berhala-berhala yang lain, Tuhan sakit hati, Tuhan menangis. Mestinya Tuhan mengedepankan itu kecemburuannya dengan kemarahan, murkanya, dan membinasakan manusia. Pernah dia lakukan di zaman Nuh, bukan? Tapi dia ada kasih. Satu keluarga diselamatkan. Itulah Allah. Kekuatan kecemburuannya seperti tadi di dalam Ulangan 4 ayat 24. Api yang menghanguskan. Yang menunjukkan kekuatan yang tidak bisa dihambat. Membakar segala sesuatu, tantangan, halangan yang ada. Dan itu kan yang membuat Tuhan Yesus, Allah, mengutus anaknya. Melewati jarak bumi dan surga. Begitu jauh. Tidak bisa dilewati oleh manusia. Begitu jauh kalau umpamanya diukur dibanding dengan bintang-bintang dan galaksi yang ada. Ribuan tahun jaraknya. Lebih jauh lagi surga. Tapi Tuhan menempuh perjalanan itu. Kenapa? Begitu kuat cintanya kepada saudara dan saya. Seperti api yang menghanguskan. Padahal dia tahu. Nanti anaknya itu disiksa, dihina, diludahi. Dicambuk. Penyiksaan yang tidak bisa dilihat dengan mata manusia. Dia tahu. Tapi cinta yang menghanguskan itu membuat dia tetap dia datang ke dalam dunia. Juga Tuhan Yesus. Dia Allah yang maha tahu. Walaupun dalam kondisi bayi. Ketika dia ditolak dan hanya lahir di kandang domba yang akan kita rayakan. Dia tahu betapa sakit penolakan itu. Tetap dia datang ke dalam dunia. Itulah kecemburuan Allah Bapak Ibu. Seperti api yang menghanguskan dan mungkin kita rasakan mirip-mirip kecemburuan yang sama waktu kita pertama kali pacaran. Ada hati yang menggebu-gebu, ingin bertemu, ingin ngobrol, ingin mengungkapkan. Apalagi kalau kita ada pergumulan. Dan kadang-kadang tidak bisa ditahan, hujan pun kita tembus. Makanya ada satu peribahasa. Gunung kudaki, laut kuseberangi, itulah semangat cinta. Dan itu cinta Allah melebihi itu. Kenapa? Dari surga. Dia tembus jarak yang jauh itu datang ke bumi. Dan dikatakan di dalam Perjanjian Baru, dia mengambil rupa hamba. Dia mau diapain? Kenapa? Demi cintanya kepada saudara dan saya. Dia mau menyelamatkan saya dan saudara. Dan nanti bersama dia di surga. Itu satu obsesinya dia. Sampai dia tidak tahu bagaimana matinya dia. Itulah yang dia ungkapkan di dalam 2 ayat tadi. Allah pencemburu. Yang tidak keren. Namanya itu dilain nama-nama yang lain. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Suci, Allah Maha Pengasih. Ini seperti,
rendah sekali. Tapi itulah ungkapan hati Allah. Cemburu sekali dia. Sampai dia mati bagi saudara dan saya. Nah Bapak Ibu, pergumulan kita adalah di zaman modern ini. Kita dihidangkan apa yang kita lihat banyak pilihan. Yang memposisikan kita, yang mengarahkan kita dan mengkondisikan kita termasuk kepada Allah. Sepertinya banyak pilihan. Di zaman modern ini barang-barang produk, banyak pilihan. Kalau kita tidak cocok, ya kita pilih yang lain yang berkualitas, yang lebih murah. Transportasi, sama. Pesawat pun macam-macam. Kita diberi pilihan, mana yang lebih murah kita pilih, mana yang cocok dengan jam terbang kita dan sampai di tempat tujuan, kita bisa memilih. Begitu juga gereja termasuk. Banyak gereja Tuhan izinkan dibangun di bumi ini. Sehingga seolah-olah kita punya pilihan. Memang itu bagus. Dan kita cenderung itu supaya pilihan kita terbuka. Tapi kepada Allah tidak. Dia selalu berkata, engkau tidak boleh mengatakan tidak, memilih aku. Aku rindu engkau mengatakan ya. Bukan dengan terpaksa. Tetapi ketika engkau merasakan kasihku yang menembus suatu jarak dari surga sampai ke bumi. Dengan menghadang pun penghinaan, kesakitan, penolakan. Dia tetap tembus semuanya. Sehingga kita ketika merenungkan itu. Dan kita menyadari harus mengatakannya. Karena begitu dia mengasihi kita. Bapak Ibu, itu tantangan kita di zaman modern ini, banyak pilihan. Tapi sebenarnya hanya satu pilihan yang membawa kita kepada kebahagiaan dan sukacita, yaitu Allah sendiri. Bukan yang lain. Harapan-harapan palsu yang diberikan dan ditawarkan Allah-Allah lain. Misalnya jabatan, misalnya materi, keuangan, kekayaan, nama, pencapaian. Ingat, itu hanya sementara Bapak Ibu. Kalaupun itu bisa kita jaga, hanya sampai di depan pintu kematian. Setelah itu kita tidak akan diberikan kenyamanan, harapan-harapan. Tidak ada, sudah selesai. Tapi kasih Allah membawa kita kepada kesetiaan. Memimpin kita sampai kita bertemu dengan Dia di surga nanti. Membawa kita kepada sukacita sejati di surga. Duduk bersama Dia. Di samping Bapa. Dekat dengan Bapa. Untuk selamanya. Di sana tidak ada penderitaan. Itulah kasih yang ditawarkan oleh Allah. Yang di dalamnya ada perasaan cemburu yang begitu kuat. Jadi Bapak Ibu, kecemburuan Allah bukan remeh, bukan rendah, bukan seperti kecemburuan anak remaja. Tapi kecemburuan yang agung. Karena ada kasih yang tak pernah membuat Allah diam ketika Dia melihat kita akan binasa. Tapi itulah yang menggerakkan Dia untuk datang ke bumi dan rela menjadi manusia ditolak, bahkan sampai mati bagi kita. Tapi mungkin saat ini kita terus mengembara dan kita selingkuh dengan Allah-Allah lain. Seperti yang saya katakan tadi. Kita mencari dan menjadi obsesi kita untuk mengamankan masa depan dengan harta, kesuksesan, kekayaan, pencapaian. Dan hatinya terus hancur. Dengan sabar dia menunggu. Kemana kita mengembara, di situ juga ikuti kita. Untuk mengambil perhatian kita. Melihat sebentar aja. Agar kita tertarik kepada cintanya yang cemburu itu. Dan berpaling kepadanya. Apakah kita seperti itu? Sedang mengembara. Kita selingkuh. Dan menawarkan cinta kita kepada Allah-Allah lain. Termasuk keinginan kita.
Termasuk kepada antusias kita, kepada hal tertentu, hobi kita. Itu pengembaraan kita yang kita lakukan. Mungkin sampai sekarang. Dan di sisi lain Allah terus menangis. Dan menanti dengan sabar ketika kita kembali kepadanya. Apakah kita menyadari akan hal itu? Itulah Allah yang dikatakan di dalam ayat tadi. Karena kasihnya begitu besar. Dia cemburu. Dan itulah karakternya. Yang mungkin kita anggap nilainya rendah. Buruk. Tapi itulah pernyataan cintanya kepada kita. Yang mungkin kita pernah merasakannya. Mari Bapak Ibu, jangan mengembara lagi. Jangan cari cinta yang palsu. Jangan cari cinta yang bodoh. Yang tidak ada kualitasnya, menjijikan. Tapi marilah kita cari cinta Allah. Yang mengasihi kita. Dan terus menunggu kapan kita datang kepadanya. Mari kita meresponi firman Tuhan ini. Dengan satu pujian PPK nomor 21. Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan. Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, namun mencapai dunia, mengaruniakan anaknya, memberi kemenangan, mendamaikan dan mengampuni orang-orang berdosa. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malah dan saleh-salehnya. Bait ketiga. Yang bercacat dikasihani, diampuni, disembuhkan. Kasih Allah tak terbatas, kau pun dapat menikmati. Walau dunia ini berakhir dan kuasanya lenyap, kasih Allah tetaplah teguh, kekal selama-lama. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malah dan saleh-salehnya. Mari kita tutup dan mengakhiri dengan doa. Bapa, terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kami, cinta-Mu kepada kami bukan cinta yang rendah, tapi cinta yang agung. Kasih yang begitu membakar segala sesuatu, kecemburuan yang menerobos segala sesuatu demi mencapai kami, agar kami selamat. Sampai Engkau mati di atas kayu salib, ya Tuhan. Biarlah ketika kami menyadari itu, kami tidak memiliki sesuatu yang bertakhta di hati kami. Hanya Engkau, Tuhan. Biarlah kami mengambil komitmen untuk itu. Pengejaran kami hanyalah Tuhan, bukan materi, bukan pencapaian, bukan kekayaan. Karena itu hanya sementara. Tuhan, berikan kami hati yang sungguh-sungguh dengan sekuat tenaga, sekuat pikiran, sekuat kekuatan kami untuk mengasihi Engkau dari sekarang sampai kami bertemu dengan Engkau. Dalam nama Yesus, kami memohon seluruh doa ini. Amin. Demikian persekutuan doa hari ini Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita.